Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 9. Welcome to our topic about Marzano taxonomy self-system. Okay, without taking for long, let's just get into the topic. We will discuss about the basic concept of Marzano taxonomy, self-system domain, and example self-system domain in mathematics. The basic concepts. Marzano taxonomy was first developed in 2000 by Robert Marzano. He was a leading education researcher, has proposed what he calls a new taxonomy of educational objective. This taxonomy was developed to answer the limitation of Bloom's taxonomy. This taxonomy combined a wide range of factors and influenced how students think. This taxonomy model not only describes how students decide whether to engage in a new task at a time, but also describe how information is processed after dedication to engage has been made. Marzano taxonomy can also be used to increase awareness of the knowledge process of how to organize knowledge. The dimensions of Marzano taxonomy are divided into two, namely the knowledge dimension and the system dimension. The knowledge dimensions consist of information, mental process, and physical procedure. Meanwhile, the system dimension consists of cell system domain, metacognitive, and cognitive domain. The knowledge domain consists of information, mental process, and physical procedure. Okay, first the information. Informations consist of organizing various ideas, such as simplification principle and details. Second, mental process. Mental process can range from a variety of complex process, such as writing a paper full of terms of a simpler task. The last, physical procedures. The level of the physical procedures in learning process varies depending on the subject. As educator now, providing students with guidance in cognitive strategies and metacognitive skills, it's not always sufficient to ensure that they will learn. Sebagaimana yang diketahui oleh para pendidik, memberikan siswa petunjuk dalam berbagai strategi kognitif dan kecakapan metakognitif tidak selalu cukup untuk memastikan bahwa mereka akan belajar. This situation occurs because the root of all learning is the root of soul system. Berbagai situasi ini terjadi karena akar dari seluruh pelajaran adalah akar sistem diri. Soul system includes various attitudes, beliefs, and feelings that determine a person's motivation to complete various tasks. Sistem diri meliputi berbagai sikap, keyakinan, dan perasaan yang menentukan motivasi seseorang untuk menyelesaikan berbagai tugas. Ada 3 jenis pemikiran sistem diri, yaitu interest, effectiveness, and emotional response. The first is interest. When a student is faced with a lesson assignment, one of his first response is to determine how important the assessment to him. Sistem diri yang pertama yaitu kepentingan. Apa yang maksudnya kepentingan? Yaitu ketika seorang siswa dihadapkan pada suatu tugas pelajaran, maka satu dari tanggapan dia itu adalah untuk menentukan bagaimana pentingnya tugas tersebut untuknya. Apakah ini adalah sesuatu yang ingin dipelajarinya ataukah ini sesuatu yang dia butuhkan. Contohnya, seorang siswa berkeinginan melanjutkan studi di jurusan matematika, sehingga dia merasa penting untuk mendalami ilmu-ilmu dalam bidang matematika yang diyakini bermanfaat dan penting untuk mencapai cita-citanya. The second is effectiveness. Effectiveness, as described by Albert Bandura, refers to many people believe about their ability to complete a task successfully. Students with a high level of effectiveness face a variety of tasks as challenge.
Keefektifan sebagaimana yang dijelaskan oleh Albert Bandura itu mengacu kepada keyakinan banyak orang mengenai kemampuan yang mereka miliki menyelesaikan sebuah tugas dengan sukses. Siswa yang memiliki tingkat keefektifan yang tinggi akan menghadapi berbagai tugas sebagai tantangan, sehingga mereka memiliki kemampuan dan keyakinan bahwa mereka memiliki berbagai sumber untuk sukses. Namun, jika siswa meyakini bahwa mereka tidak memiliki kemampuan, kekuatan, atau sumber daya yang diperlukan untuk memperoleh berbagai kompetensi dalam suatu keterampilan tertentu, ini mungkin sangat mengurangi motivasi mereka untuk mempelajari pengetahuan tersebut. The third is emotional response. If students don't have stable emotion, students will have difficulty in the learning process, because the level of student eager in learning is reduced. Apabila siswa tidak mempunyai emosi yang stabil, maka ini akan membuat siswa tersebut kesulitan dalam proses pembelajaran. Karena tingkat keinginan siswa dalam belajar berkurang. Kenapa? Karena emotional response ini berhubungan dengan motivasi. Jika emotional response siswa tidak stabil, maka itu akan mempengaruhi motivasi siswa dalam belajar. Proses sistem mandiri untuk memeriksa kepentingan melibatkan analisis sejauh mana seseorang percaya bahwa pengetahuan khusus itu penting. Jika seseorang tidak melihat bagian tertentu dari pengetahuan sama pentingnya pada tingkat pribadi, dia mungkin tidak akan termotivasi untuk mempelajarinya. Adapun daftar hal-hal dalam proses sistem diri atau mandiri untuk memeriksa kepentingan atau interest di 3 domain pengetahuan. Dalam informasi terdapat detail. Jadi ketika ditanya, siswa mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dia tempatkan pada suatu hal dan menganalisis alasan di balik suatu penilaiannya itu. Lalu untuk mengorganisasi gagasannya, ketika ditanya, siswa dapat mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dia tempatkan pada suatu generalisasi atau asas dan menganalisis alasan di balik penilaiannya itu. Yang kedua pada proses mental. Adapun dalam keterampilan, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dia tempatkan pada keterampilan mental dan menganalisis alasan di balik penilaiannya itu. Dalam proses ketika ditanya, siswa mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dia tempatkan pada proses mentalnya dan menganalisis alasan di balik penilaiannya itu. Dan yang ketiga, prosedur fisik atau psikomotor. Dalam keterampilannya, proses ketika ditanya, siswa mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dia tempatkan pada proses mental dan menganalisis alasan di balik penilaian itu. Lalu untuk prosesnya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi kepentingan pribadi yang dia tempatkan pada proses mental dan menganalisis alasan di balik penilaiannya itu. Lalu ada tugas untuk keefektifan atau effectiveness dalam ketiga domain pengetahuan, yang dimana pada informasi terdapat perincian, yang ketika ditanya, siswa dapat mengidentifikasi sejauh mana dia percaya pemahamannya tentang detail tertentu dapat ditingkatkan, dan menganalisis alasan dibalik keyakinannya itu. Lalu untuk pengorganisasian gagasannya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi sejauh mana dia percaya pemahamannya tentang generalisasi atau asas dapat ditingkatkan, dan menganalisis alasan dibalik keyakinannya itu. Dan dalam proses mental, terdapat keterampilan, yang dimana ketika ditanya, siswa mengidentifikasi sejauh mana dia percaya bahwa kompetensinya pada keterampilan mental dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan dibalik keyakinannya itu. Dalam prosesnya, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi sejauh mana dia yakin kompetensinya pada proses mental dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan dibalik keyakinannya itu. Dan terakhir pada prosedur fisik atau psikomotor. Nah, dalam keterampilannya ketika ditanya, siswa dapat mengidentifikasi sejauh mana dia percaya bahwa kompetensinya pada keterampilan psikomotor dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan dibalik keyakinannya. Dalam prosesnya, siswa dapat mengidentifikasi sejauh mana dia percaya bahwa kompetensinya dalam proses psikomotor dapat ditingkatkan dan menganalisis alasan dibalik keyakinannya. Lalu ada pun tugas yang dapat dilakukan
untuk memastikan emosi atau emotion pada ketiga domain pengetahuan. Yang pertama, pada informasi terdapat perincian. Ketika ditanya, siswa dapat mengidentifikasi emosi apapun yang terkait dengan detail spesifik. Lalu terdapat pengorganisasian gagasan. Siswa dapat mengidentifikasi emosi apapun yang terkait dengan generalisasi atau asas. Dan pada proses mental, pada keterampilan, siswa dapat mengidentifikasi emosi apapun yang terkait dengan keterampilan mental. Pada prosesnya, siswa mengidentifikasi setiap emosi yang terkait dengan proses mentalnya. Yang terakhir, pada prosedur fisik atau psikomotor. Keterampilan, siswa mengidentifikasi emosi yang terkait dengan keterampilan psikomotor. Dan pada proses, ketika ditanya, siswa mengidentifikasi setiap emosi yang terkait dengan proses psikomotor. Tugas-tugas tersebut dapat kita implementasikan dalam pembelajaran matematika. Contohnya pada informasi, dalam perincian, dapat kita tanyakan seberapa penting bagi siswa untuk memiliki pengetahuan tentang grafik fungsi kuadrat. Lalu dalam ide gagasannya, seberapa penting bagi Anda untuk memahami grafik fungsi kuadrat. Lalu pada proses mental, untuk keterampilannya, kita tanyakan seberapa penting bagi Anda memiliki kemampuan dalam membaca grafik fungsi kuadrat. Dan dalam prosesnya, dapat kita tanyakan seberapa penting menurut Anda untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Dan untuk prosedur fisik atau psikomotor dalam keterampilan, bisa ditanya betapa pentingnya bagi Anda untuk dapat menggunakan dan menggambar grafik fungsi kuadrat secara efektif. Dan dalam prosesnya, seberapa penting bagi Anda untuk dapat mengaplikasi grafik fungsi kuadrat pada berbagai penyelesaian dalam suatu permasalahan. Alright, that's the result of our discussion on the topic of Marzano taxonomy subsystem. We hope you enjoy and understand this discussion topic. Don't forget to like and comment on this topic, guys. And we hope that criticism and suggestions can be given to us so that we can be even better in the future. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.